warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda. Amma ba'du, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah kita bertemu kembali di forum yang terhormat ini. Kita masih berada di bulan Syawal, ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Kajian kita di subuh ini sampai udah surat Al-A'raf ayat 10. Tadi ayat-ayatnya sudah kita baca bersama. Walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha al-ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Kami tempatkan manusia kalian semua itu di muka bumi ya, sebagai tempat kehidupan. Wa ja'alna lakum fiha al-ma'ayisha, kami jadikan untuk kalian itu Ma'isyah itu mata pencarian, dan sedikit manusia yang mensyukuri nikmat. Karena itu sebagian manusia tidak mensyukuri nikmat tetapi mengkufuri nikmat ya. Di dalam kitab Tanwirul Miqbas min Tafsiri Ibni Abbas yang ditulis oleh Majduddin Al-Fairuz Zabadi, itu diterangkan apa makna ma'ayish. Ma'ayish itu jamak dari kata ma'isyah. Ma'isyatun jamak ma'ayish. Di situ ada penjelasan ma ta'kuluna wa ma tashrabuna wa ma talbisuna ya. Yaitu apa-apa yang kamu makan, apa-apa yang kamu minum, dan apa-apa yang kamu pakai. Jadi ini dalam perspektif ilmu ekonomi termasuk kebutuhan primer ya. Makan, minum, termasuk sandang, pangan, papan. Kemudian ada lagi kebutuhan sekunder seperti HP, laptop itu, kulkas, barang-barang meubiler di rumah, itu termasuk kebutuhan kedua setelah primer. Kemudian yang ketiga adalah tersier. Tersier itu kebutuhan rekreasi, bepergian ke dalam negeri atau ke luar negeri, mengunjungi point of interest ya, termasuk membeli pesawat bagi mereka yang punya kemampuan seperti pemain-pemain sepak bola itu. Baik, di dalam Al-Qur'an juga ada keterangan kamu nanti akan dimintai pertanggungjawab tentang berbagai kenikmatan itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kita ini hidup dibungkus berbagai macam nikmat ya. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat hubungan suami istri. Makanya jangan lupa berdoa itu. Apa doanya? Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Ketika puncak itu ada doa juga, tapi ini jarang dibaca. Walladzi khalaqah minal ma'i basharan faja'alahu nasaban was-sihra wa kana rabbuka qadira. Kemudian paling sederhana dalam kehidupan sehari, kita harus banyak bersyukur Pak. Contohnya ketika selesai makan mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, apa doanya? Alhamdulillah atamana wa saqana wa ja'alna muslimin wa ja'alana muslimin. Kemudian setelah memakai pakaian baru atau ganti pakaian lama ke pakaian baru, alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqani min haulin minni wala quwwatin. Ketika keluar dari WC, alhamdulillah adzabanil adza wa afani. Nah, itu masuk orang-orang yang mensyukuri nikmat. Tetapi tidak cukup hanya itu, harus diikuti dengan amal-amal soleh ya, mengerjakan secara perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian dalam sebuah hadis lain diterangkan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atau Tirmidzi, sama-sama benar itu, yang berasal dari Uzbekistan, satu daerah dengan Imam Bukhari Al-Ju'fi. Imam Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari Al-Ju'fi. Ada hadis bunyinya begini, la tazulu qadama 'abdin ya yaumal qiyamati hatta yus'ala an an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'alah wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablahu. Manusia pada hari kiamat tidak akan tergelincir ya, tidak akan bergeser dua telapak kaki manusia itu kecuali akan dimintai pertanggungjawaban 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa umur yang Allah berikan itu dipergunakannya ya. Dikasih umur 80 tahun
ya 90 tahun dan sebagainya ya. Untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat atau untuk hal-hal yang mudarat ya, tidak memanfaat bagi diri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian tentang ilmu yang didapat, ilmu itu bisa bermanfaat, bisa tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kalau diperpakaian untuk hal-hal yang positif ya, bermanfaat bagi kepentingan orang lain, tidak bermanfaat merugikan orang lain, misalnya untuk melakukan tindak kejahatan. Kemudian harta yang diperolehnya dari mana, kemana, dipergunakan untuk apa saja. Yang terakhir tentang jasadnya itu dipergunakan kemana saja, untuk apa saja, dan semua itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kembali kepada manusia pertama, Adam ya. Tadi ayatnya kan orang yang diberi apa? Jadi bapak manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan di muka bumi ini. Jadi sedikit sekilas info mengenai Adam. Adam ini punya anak 20 ya, selalu kembara. Kembarannya jadi laki perempuan. Kalau dalam ilmu kemiluhi itu disebut dizigut. Cuma begini, kembaran pertama yang satu telur itu, satu plasenta tidak boleh dinikahkan dalam waktu yang sama. Jadi kembaran pertama itu laki perempuan. Contohnya Habil, Qabil. Habil punya kembaran namanya Lida atau Labuda. Qabil punya kembaran namanya Lid kelima. Jadi kembaran tahun pertama dinikahkan pada kembaran tahun berikutnya. Tahun berikutnya dinikahkan dengan kembaran tahun berikutnya. Itu sampai beranak pinak ya, menjadi manusia sejagat ini. Makanya Nabi Adam itu disebut Abul Basharis Tsani, bapak manusia pertama. Kalau Nabi Nuh Abul Basharil Ula, Nabi Adam Abul Basharil Ula. Kalau Nabi Nuh Abul Basharis Tsani, yang punya anak 4 anak, Ham, Sam, Yafud dan Kanaan ya. Jadi manusia ini harus banyak mensyukuri nikmat. Makanya fa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalau kamu hitung nikmat Allah di muka bumi tidak mampu menghitungnya saking banyaknya. Karena itu mari kita dalam hidup sehari-hari ini harus banyak mensyukuri nikmat supaya tercatat sebagai hamba Allah yang hamadun. Orang-orang yang masuk kelompok pertama akan dipanggil besok di akhirat kelak untuk menuju Jannatul Naim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, bagi yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Qulu ma tasma'una hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.